Waalaikumsalam. 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 Maaf untuk presensinya kok hilang ya ini tadi. Sudah bisa lihat presensi? Halo? Presensi sudah. Tadi Belum ada, Pak. jelas? Belum ya? Belum ada, Pak. Oh, berarti muncul sebentar. Ya, presensi ada di chat ya. Permisi Pak Johari. Ya, Saya baru dipindahin kelas Pak. Jadi di FRS udah masuk, tapi di kelas di presensi belum ada Pak. Jadi gimana Pak? kamu ke ke Pak Usdianto ya. Oh gitu Pak, baik. Nanti Pak Usdianto yang nyampaikan, Bu. Segera diurus jangan sampai terlupa akhir kuliah. Dalam minggu ini harus terselesaikan masalahnya. Oke, saya lanjutkan ya. Minggu lalu anggaplah perkenalan, ini intro dan law regulation saya kira minggu lalu sudah ya. Ya nanti kita tambahi studi kasus ataupun penugasan terkait dengan apa yang kita sampaikan hari ini. Sudah. Sebentar, ini ada.
Recording in progress. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, ya, saya akan menyampaikan introduction ataupun pendahuluan ya, OS in Chemical Industry. Atau OS ini sebenarnya ya Occupational Safety and Health ataupun keselamatan pabrik kimia ya. Keselamatan dan kesehatan di pabrik kimia. Ya, selalunya di dalam keselamatan ataupun ya safety gitu ya, ada beberapa teori yang sering disampaikan, apakah itu domino teori ataupun juga nanti ada namanya Swiss cheese gitu ya untuk mengawali ya. Jadi untuk mengawalinya, yang pertama filosofi dari accident prevention ataupun di sini menggunakan domino teori. Artinya apa? Ya kalau main domino begitu ya, nah itu ada urutan 1, 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3 dan seterusnya supaya dia intinya satu kejadian itu menyebabkan kejadian yang berikutnya. Ya, jadi di sini ya, untuk injury ataupun kerusakan ya, ataupun ya kalau injury ini kan luka untuk manusia ya, kerusakan untuk peralatan gitu. Kalau itu disebabkan karena kecelakaan ya. Jadi injury untuk kalau bagi ini damage begitu. Kenapa terjadi? Karena ada kecelakaan. Ya, kenapa ada kecelakaan? Karena ada kegiatan ataupun aksi ataupun perlakuan yang tidak selamat. Ya, kenapa sampai melakukan seperti itu? Karena mungkin ada kondisi yang tidak safe. Ya, kenapa ada satu kondisi yang tidak safe? Ya, karena ya barangkali sudah satu behavior ataupun kebiasaan. Ya, karena ada kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik, itu ya, maka ada kondisi yang tidak safe. Ya. Kemudian kenapa kok ada kebiasaan yang tidak safe itu? Ya karena ya mungkin ada aturan kurang atau mungkin environment yang atau kultur ataupun kedisiplinan ataupun ya karakternya begitu. Oleh karena itu, ya ini dibalik supaya ini tidak terjadi, jadi maka apa yang harus dilakukan oleh sini? Ya, jadi ini boleh desain, boleh macam-macam ya, kultur, boleh penyebabnya gitu ya, bisa macam-macam.
Oleh karena itu, supaya tidak terjadi damage, tidak terjadi injury, maka ini harus dicegah atau prevensi. Ya, maka yang pertama ini dengan proper selection. Jadi misalkan kulturnya ataupun kedisiplinnya ataupun mungkin pekerja, misalkan pekerja, kita pilih pekerja yang care, yang aware, yang paham, memahami tentang safety. Mungkin proses, misalkan proses kita pilih atau desain yang kita seleksi yang baik, kita desain yang safe, begitu. Ya. Nah, dengan orang yang atau pegawai yang care, dengan aware, kalau dari orangnya gitu, kalau dari prosesnya, proses yang safe, yang secara engineering sudah bagus ya, maka dia akan, orang ini akan memberi attitude atau ya kebiasaan, attitude yang bagus, yang baik, yang sesuai. Ya. Kalau dia attitude-nya baik, sesuai, maka kondisi unsafe itu bisa dikurangi atau bisa dicegah, kan gitu. Nah, demikian juga kalau unsafe condition itu sudah bisa dicegah, maka otomatis jadi safe work, kan gitu. Nah, ini tadi kalau saya berangkat di sana, sekarang berangkat kemudian balik lagi ke situ. Nah, safe work atau safe practice ini tentu akan mengurangi accident. Safe practice atau safe ini apa saja diantaranya? Penggunaan PPE. Kalau toh terjadi accident masih bisa terlindungi, begitu. Sehingga misalkan ada accident ini menggunakan PPE, ya kalau toh ada injury ataupun illness ataupun damage itu tidak sampai banyak atau tidak sampai besar. Jadi kira-kira begitu. Hanya cukup first aid saja, tidak perlu opnam di rumah sakit. Oke, kalau kita lanjutkan lagi, ada kerusakan, ada illness, ada damage illness, ya, itu tentu nanti akan mengakibatkan kerugian. Ini sebenarnya sama juga lanjutannya saja ya. Cuman yang dilihat di sini adalah loss, begitu kan? Nah, loss rugi kan gitu. Kalau orang sakit ataupun benda yang rusak kan rugi juga. Nah, jadi nama lain aja. Karena apa? Karena ada insiden, ya. Kan sama tadi accident, ya, kejadian ataupun kecelakaan. Kenapa ada kecelakaan? Ya, ada penyebab, immediate cause. Nah, tadi kenapa? Karena unsafe. Nah, penyebabnya atau unsafe condition. Immediate cause atau penyebabnya itu apa? Karena basic cost. Jadi akan terjadi ini kan seperti yang disampaikan tadi ya, karena unsafe condition, karena behavior. Nah, jangan juga sini karena basicnya, misalnya behaviornya ini yang basic milik orang, milik dasarnya kan gitu. Kalau dasarnya ceroboh, maka ini harus diubah. Nah, maka di sini adalah kontrol. Ya. Kenapa ada kecerobohan itu? Karena lack of control. Karena anggaplah kalau orang mungkin dimanja, karena dibiarkan, karena acuh gitu. Akhirnya
menyebabkan basic dan seterusnya. Artinya tidak terkontrol. Oke, nah oleh karena itu kalau kembali lagi sana, kita perlu disiplin, perlu dikontrol, pengaturan, ya, artinya secara administrasi, secara manajemen, apalagi. Ya. Orang ini memang perlu dikendalikan, perlu dikontrol. Ya, nah, supaya cerobohnya tadi hilang, supaya tidak terjadi ya kejadian-kejadian yang hampir-hampir begitu kan, ataupun insiden kejadian tidak mengalami kerugian. Ya, jadi sebenarnya sama aja itu tadi dengan yang pertama. Nah ini ada dengan manajemen, ya. Jadi ini manajemen administrasi itu tadi harus mengontrolnya, ya supaya orang, nah faktor-faktor yang menyebabkan itu dihilangkan. Nah, dan secara praktis kelakuannya, tindakannya hari-hari itu memang sesuai dengan standar dan tetap aman sehingga insiden tidak terjadi. Jadi itu diantaranya ya mendahului safety ataupun keselamatan pabrik kimia. Nanti ada banyak lagi yang lebih detail ya. Nah, ini kita awalan lagi ya. Saya beri yang cukup singkat saja. Jadi yang pertama nanti pendahuluan important ataupun pentingnya keselamatan kesehatan kerja, ya. Kemudian definisinya accident loss statistik, responsible care, case study. Maka jadi harapannya identify the importance of safety program. Ya. Explain the term use as. Jadi menerangkan ataupun ya definisi lah, ya. Explain important accident statistic, calculate number accident, explain the definition and important responsible care. Jadi pentingnya dan definisinya atau responsible care. Describe the four most cited disaster. Nah, ini menjelaskan ya ada 4 bencana ya, karena ya paling tidak ya ini paling 4 bencana karena proses industri kimia. Oke, berikutnya ini yang juga perlu di reminder atau diingatkan, selalu diingatkan. Anda adalah insinyur begitu kan, ataupun engineer. Nah, engineer atau insinyur. Maka fundamental prinsip sebagai seorang engineer itu adalah, nah ini fundamentalnya ini, nah ini penjabarannya lah, ya yang bawah ini. Fundamental prinsipnya apa? Using knowledge and skill for enhancement of human welfare. Jadi menggunakan pengetahuan maupun keterampilannya untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia, ya, bukan untuk merusak, nah, tapi untuk meningkatkan, untuk ya untuk kesejahteraan umat manusia, bukan sebaliknya. Kemudian jujur, tidak pilih kasih, kemudian ya, jadi jujur, tidak pilih kasih, kemudian melayani publik ataupun employer semuanya ataupun klien itu dengan ya dengan profesional, dengan sebaik-baiknya, dengan kebanggaan yang tinggi, ya. Jadi mencurahkan semuanya itu dengan jujur, dengan tidak pilih kasih untuk
ya untuk semua klien ya, dan publik seterusnya. Kemudian striving increase the competent and practice engineering profession. Jadi ini selalu berupaya untuk meningkatkan kompetensinya sebagai seorang engineer yang profesional. Nah, jadi gitu. Kenapa ini yang pertama, kalau tahu dan terampil, gunakan untuk kesejahteraan umat manusia. Kemudian melaksanakan dengan jujur tanpa pilih kasih, ya, melaksanakan keteknikan, keengineerannya tadi. Kemudian selalu meningkatkan profesionalnya, ya, belajar dan belajar, ataupun juga tidak meremehkan orang lain, tidak menyombongkan diri sendiri. Kenapa? Karena belajar dan terus belajar itu tadi. Oke, kemudian berikutnya fundamental canon ataupun penjabarannya sebenarnya itu ya. Jadi engineer should hold paramount the safety, health and welfare the public in the performance of their professional duty. Jadi melaksanakan semua ya tugasnya itu untuk demi keselamatan, kesehatan, kesejahteraan publik. Ya, di bidangnya, ya, di bidangnya, ya, profesional duty, ya, di bidangnya. Engineer should perform service only in area they are competent. Jadi di dalam kompetensinya. Misalkan kalau kita engineer teknik kimia, tentu kita tidak sangat mahir, misalkan di bidang elektronika, misalkan elektrik. Ya, kita akui ini di elektrik proyek-proyek elektrik yang menyelesaikan bukan kita, karena kita bukan engineer elektrik. Begitu misalnya. Okay, engineer should issue public statement only in the objective and truthful manner. Jadi dalam menanggapi isu-isu publik itu hanya ya seobjektif mungkin, ya, dengan sesuai dengan fakta yang ada. Kemudian melakukan ya profesinya, yaitu tadi ya, dengan bangga dengan ini, tidak konflik of interest, ya, secara jujur, tidak pilih-pilih. Kemudian dia harus juga ya membangun reputasi. Nah, artinya ya tidak untuk main-main gitu sebagai engineer, menggunakan profesinya ini, susun profesinya ini tidak untuk main-main lah intinya gitu ya. Harus melakukan seprofesional mungkin. Kemudian juga seorang engineer itu ya menjaga kehormatannya, integritasnya, ya kewibawaannya sebagai profesi engineer. Jadi intinya kan kalau di fundamentalnya tadi 3, penjabarannya ini ya arahnya seperti itu. Ya, kalau diperas ya sebenarnya 3 ini ya, menurut saya. Menggunakan pengetahuan dan keterampilannya untuk kesejahteraan manusia, bukan sebaliknya. Ya, jujur, tidak pilih kasih dalam melayani publik, dalam bekerja lah intinya. Kemudian selalu berusaha meningkatkan kompetensinya. Lah, itu kayaknya sudah lengkap. Oke, kemudian berikutnya ya, economic growth, technical advance. Dalam general ini, secara general. Jadi ini berbagai hal yang terkait dengan keselamatan kesehatan keselamatan pabrik kimia. Ekonomi technical advance ini maksudnya apa? Ya, maksudnya dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, dunia ini
secara ekonomi berkembang, teknologi juga harus mengikuti. Ya, kenapa? Karena kebutuhan manusia semakin berkembang, mungkin semakin banyak, semakin pengen yang lebih enak, lebih praktis, atau intinya perkembangan ekonomi, perkembangan kemauan manusia, maka secara teknologi harus semakin advance. Nah, ini juga diikuti perubahan. Jadi untuk memenuhi kebutuhan manusia barangkali perlu kreasi baru, perlu produk baru. Perlu produk baru ini barangkali ya ada perubahan. Nah, ini ada perubahan molekul struktur ataupun boleh katakan perlu reaktor. Nah, perlu ya produk baru, chemical baru. Yang mana untuk membuat chemical itu ya mungkin ada risiko kebakaran, explosion ataupun rilis toxic release baik berupa gas, cair dan seterusnya. Sehingga sekarang ini isunya kalau kita ngomong safety itu juga ngomong tentang teknologi yang semakin canggih, ya. Kemudian juga semakin complicated, jumlahnya manusia semakin banyak, sehingga kapasitas kita dalam membangun pabrik itu juga semakin besar, semakin rumit. Berarti ya teknologi harus juga semakin bagus. Tentu saja kita memproduksi 1 kilo, 2 kilo, dibayangkan aja nih yang mudah kan, 1 kilo, 2 kilo di dapur bisa. Gitu. Kalau kemudian 1 ton, 2 ton, sudah, apalagi 1000 ton yang diproduksi. Nah, jadi perlu teknologi. Sehingga chemical industry itu memasuki era yang lebih complicated itu tadi ya. Artinya kalau kompleks ini secara engineering harus mumpuni agar tidak membahayakan orang. Ya, agar tetap aman lah begitu. Mau lebih. Ya, misalkan apa saja teknologi untuk safety misalkan di situ. Ya, sekarang ini banyak modeling gitu ya, modeling karena itu tadi semakin complicated, perlu dimodelkan dulu sebelum dibangun. Nah, ini contohnya aja hydrodynamic model representing two phase flow through a vessel relief. Karena barangkali sebelumnya ada kejadian-kejadian akibat ini. Loh, kok bisa itu terjadi? Ternyata dimodelkan bisa kayak gini, bisa kayak gitu. Oh, penyebabnya ini, oh, penyebabnya itu. Nah, sehingga semakin jelas. Sehingga untuk memproduksi yang besar, nanti bisa disimulasikan dulu. Oh, ini perlu material apa, bentuknya perlu seperti apa. Dispersion model, ya, spread ataupun penyebaran toksik ke lingkungan, itu seperti apa. Nah, itu bisa dimodelkan. Ya, oleh karena itu misalkan di daerah sini dengan cuaca, kecepatan angin dan sebagainya, kalau terjadi kebocoran dia nyebarnya kemana saja, apakah ini sampai ke penduduk, kira-kira tingkat mitigasinya bagaimana nanti, ya, itu juga akan membantu ya industri untuk mencegah ya fatality ataupun damage illness pada komunitas. Mathematical teknik ya, berbagai proses yang bisa fail atau kemungkinan fail itu bisa dipelajari dulu supaya tidak terjadi fail itu. Di prevention bisa dilakukan. Jadi itulah teknologi yang dikembangkan. Masih ada banyak lagi ya, ada banyak teknologi untuk meningkatkan safety ya, untuk meningkatkan safety. Apakah nanti di materialnya, ya, kemudian alternatif chemical pengganti itu juga dieksplor terus mestinya, yang tidak membahayakan. Nah, sekarang misalkan ya, sekarang ada banyak organik, itu ya, tanaman organik, makanan organik. Nah, ini kan satu teknologi baru supaya
untuk kesehatan manusia. Jadi tadi sebenarnya tidak hanya keselamatan, tapi juga kesehatan. Jadi ini juga satu teknologi. Ya, misalkan nanti di fisika terkait dengan getaran, terkait dengan noise, nah, dan seterusnya, ini pengendaliannya di situ bagaimana supaya tidak mengganggu. Nah, oleh karena itu, ya, sebenarnya KPK, keselamatan kimia, atau K3 ataupun safety itu sekarang beralih ya menjadi loss prevention, yang tidak hanya tentang safety issues, tentang rule and regulation, tentang topik keselamatan, atau tentang ya tanggung jawab pekerja untuk masalah keselamatan kesehatan kerjanya, K3-nya gitu ya. Tapi lebih dari itu, ya, safety lebih dari masalah TPE, masalah regulasi, masalah K3 itu, tetapi walaupun kita sebut K3 itu tadi ya, tapi sebenarnya lebih dalam lagi, yaitu loss prevention. Kenapa? Karena begitu ada kecelakaan, begitu ada kejadian, begitu keselamatan terganggu, begitu kesehatan terganggu, itu pada hakikatnya adalah loss. Nah, ada loss, ada kerugian. Oleh karena itu, cegah kerugian. Kerugian karena kesehatan manusianya yang terganggu, atau ada kerusakan proses peralatan yang ada, ataupun kerusakan lingkungan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya mengalami kerugian. Nah, kerugiannya macam-macam. Bisa kerugian secara langsung ataupun tidak langsung. Secara langsung rusak ya harus diganti, gitu kan. Secara tidak langsung, misalkan, ada gini ada gitu, reputasi ini jeblok, produk kita akan turun, sehingga artinya pembeli bisa terpengaruh karena reputasi kita. Nah, itu kan bisa merugikan. Nah, jadi loss prevention ini ada sehingga harus detail supaya tidak ada loss sedikit pun, harapannya begitu. Sehingga lebih detail lagi, ya, di situ diidentifikasi, semua hazard dicari. Bukan kita mengoperasikan apa yang ada, ya sudah, nanti kalau ada kecelakaan dicari ini. Tidak seperti itu. Artinya kita sebelum ada kecelakaan, sebelum ada kejadian, itu semuanya diidentifikasi. Maka ada hazard identification. Setelah dievaluasi, nah kemudian kalau setelah dievaluasi, apakah perlu new engineering ataupun ada mengubah secara administrasi, peraturan secara peraturan. Jadi loss prevention intinya di sini sebenarnya nanti ada banyak identifikasi hazard, kemudian dianalisa, kemudian di prevent atau dicegah. Gimana untuk mencegahnya, ataupun bagaimana rekomendasinya. Ya, gitu ya. Oke. Nah, di dunia atau di industri kimia, material damage and business interruption cost from incident, ya, ini kemudian ada positive value from process safety. Jadi ini statistik ya. Damage cost, yang ini damage cost, kemudian yang ini business interruption. Business interruption itu ya karena ada kecelakaan, ada insiden, maka otomatis ada berhenti, ya, pabriknya berhenti, artinya business interruption. Nah, selama bisnisnya berhenti, memperbaiki juga, maka di situ ada cost damage yang sama. Nah, berarti apa? Berarti kan loss-nya banyak ini. Loss-nya banyak ini. Nah, begitu ada kejadian, loss-nya cukup banyak. Langsung maupun tidak langsung. Nah, begitu kita pengalaman, ya, ada loss karena seperti itu, maka perlu ada program safety.
Ya, nanti ada namanya PSM, Process Safety Management, misalkan diantaranya begitu kan. Nah, ini ternyata bisa anggap apa ini, menghemat atau apa. Ya, intinya hal yang positif. Produktivitinya itu meningkat sekian. Production cost-nya save, artinya bisa dihemat. Nah, sekian. Maintenance cost-nya bisa dihemat sekian. Artinya semestinya mengeluarkan sekian tetapi tidak perlu mengeluarkan. Capital budget terhemat. Reduce insurance cost, insuransinya pun bisa berkurang karena pabrik itu mestinya ada asuransi, karena semakin aman otomatis pihak insuran ya bisa lebih rendah gitu. Kenapa? Karena pabrik, karena pabrik kimia ini punya risiko yang besar sehingga garansinya ataupun insuransinya sekian. Nah, tetapi dengan berbagai program-program safety meyakinkan perusahaan insuran sehingga bisa diturunkan. Kenapa? Karena probability ataupun risikonya bisa terkurang. Ya, berikutnya, tadi important ataupun pentingnya keselamatan dan kesehatan, yaitu apa? Mencegah, ya tentunya kalau ini ya supaya loss itu tidak terjadi atau tidak pernah ada loss, tidak mengalami loss, ya. Kalau dijabarkan lagi, ya untuk menjaga valuable equipment from totally damage. Jadi untuk menjaga equipment yang valuable ataupun yang bernilai itu dari kerusakan dan kerugian yang besar di investasi, ya. Tentu saja kalau kerusakan besar akan loss ataupun rugi dalam investasi. Jadi intinya ini apa? Menjaga equipment dari kerusakan. Ya, kemudian apa? Menjaga, ya kalau tadi equipment juga menjaga SDM, human resource. Ya, karena yang menjalankan chemical plant ini tentu saja orang, kan begitu. Kemudian yang ketiga, menghindari indirect cost. Ya, jadi tadi yang saya sampaikan, misalkan diantaranya karena terjadi kecelakaan, reputasi turun, penjualan turun, nah ini kan rugi juga. Atau ada misalkan ada kerusakan equipment, ya. Kerusakan equipment ini secara langsung kan proses bisa terganggu, bisa berhenti. Secara tidak langsung ada macam-macam nanti rentetannya, ya, rentetannya. Terganggunya di apa saja, ya, di rantainya situ. Ya, maka ada indirect cost. Ya, misalkan orang sakit, nah kalau tadi kalau ada pekerja yang sakit, maka ya cost yang kerugian itu banyak sekali. Apakah di prosesnya terganggu, apakah juga perlu biaya untuk pengobatan kerja. Nah ini kan juga satu loss. Oke, jadi ini safety deal with acute effect of hazard, health deal with chronic effect of hazard. Jadi kalau kronik ini ataupun ya kronik ini lama gitu ya, dalam waktu yang lama gitu ya. Kalau acute ini sakit yang bisa kalau kronis, sakit kronis kan bisa jangka panjang. Jadi misalkan kesehatan di sini kenapa kronis efek? Karena boleh jadi orang yang bekerja di situ ya sedikit terpapar oleh chemical, oleh physical ataupun oleh apapun di situ, ya.
apakah juga psikologinya gitu. Jadi ini bisa menyebabkan lama-kelamaan kesehatannya manusia ini atau pekerja akan menurun. Kan begitu. Nah, gimana supaya tidak mengganggu kesehatan manusianya? Maka nanti ada ambang batas ya, nilai ambang batasnya noise, nilai ambang batasnya chemical terpapar begitu. Ya, kalau safety ini acute effect of hazard ini dia bisa terjadi sewaktu-waktu dalam ukuran menit bahkan detik, gitu ya. Misalkan di plannya itu sudah korosif misalkan, nah, korosif pada saat ini masih belum bocor gitu, tapi karena ini semakin tipis, suatu saat bisa bocor dan langsung begitu, langsung lebar membuka sehingga rilis rilis chemical ya, apakah toxic atau apakah fire, apalagi dia sudah toxic, flammable sehingga menyebabkan fire. Waduh, ini sudah sangat luar biasa nanti. Ya. Jadi ataupun keselamatan ini supaya proses kita ini selamat ya, urusan benda-benda atau peralatan ini supaya didesain di saat proses, saat running ini intinya semuanya selamat, aman. Nah, tapi kalau kesehatan urusannya dengan manusia, dengan pekerja ya mulai dari paling bawah sampai paling atas ataupun sebaliknya ya, paling atas maupun sampai paling bawah. Ini kesehatannya harus diperhatikan. Ya, oke. Safety and health program, ya, safety and health program atau ini nanti safety supaya sukses, nah, ataupun effectiveness ataupun kesuksesan program safety itu dipengaruhi atau diukur ataupun ya diindikasikan dari apa saja di situ, yaitu sistemnya harus mendukung, ya. Attitude-nya, fundamentalnya, ya. Jadi kemudian apa di sini? Experience, time and use. Jadi coba misalnya satu-satu ya. Sistem proses kita, environment kita, industri kita, begitu kan? Sistemnya ini ya tentu saja tadi secara teknologi, secara desain, secara macam-macam dia harus safe. Kemudian attitude, ya attitude-nya pekerja atau SDM-nya, operatornya dan lain sebagainya harus punya attitude, punya karakter, punya kebiasaan yang safe. Ya, secara fundamental ya, Jadi safety ya. Secara fundamental, sebenarnya fundamental bisa diartikan juga desainnya. Secara fundamental tadi awareness kita kalau orangnya, kalau teknologi adalah desain teknologinya, fundamental kalau orang adalah karakternya, ya, ataupun awareness-nya. Itu memang ingin safe. Nah, ditambah experience. Jadi tolong bedakan. Misalkan kalian dalam bekerja atau dalam belajar sekarang ini, secara fundamental niat kalian itu niatnya menggebu-gebu, semangatnya lah, beri kataan gitu, semangatnya. Nah, semangatnya. Jadi ini dalam diri kalian. Sehingga nanti keluar ini sudah attitude ya. Kalau ini di dalam diri ini sudah mulai ada tanda-tanda di luar, karena punya semangat yang besar, maka belajar tidak perlu diobyak-obyak begitu, menyiapkan sendiri, menyiapkan sebelum jam kuliah mulai,
mengerjakan dan seterusnya. Jadi ini sudah ada karena Pak fundamentalnya sudah bagus. Apalagi nanti ditambah dengan sistemnya, ya, sistem belajar online itu seperti apa dan seterusnya, gitu kan? Nah, nanti online offline ataupun intinya sistem itu. Oke, kembali lagi. Dan itu perlu experience ya. Nah, apalagi ditambah experience, ya. Artinya apa? Dari semangat yang tinggi, kebiasaan yang baik, sistem yang baik, serta itu dilakukan terus-menerus sehingga punya experience. Kalau ada kejadian ini maka itu kemarin begini, akibatnya begitu dan seterusnya. Nah, ini dicatat, direcord, makanya ada statistik. Nah, jika ada experience, nah, secara tidak sadar, kalau manusia pasti punya catatan di otaknya, gitu kan? Sudah biasa. Karena dilakukan terus-menerus. Kalau dilakukan terus-menerus secara safe, artinya ya refleksnya nanti safe. Dan itu perlu waktu, dari waktu ke waktu. Ya, artinya apa? Tidak serta-merta orang yang baru itu langsung safe, enggak. Dia pasti belum punya banyak pengalaman sehingga perlu di reminder misalkan gitu. Orang yang baru. Ya, jadi perlu waktu untuk sukses, perlu experience untuk suksesnya program ini. Perlu semangat, perlu fundamental, perlu melakukan kelakuannya dan juga sistem. Terakhirnya ada U, jadi safety kan. Nah, ini kalau otak matuk tapi dianlah ya, otak atik matuk bahasa Indonesia, bahasa Jawanya. Ya. Dan U, yaitu apa? Yang menentukan sukses itu adalah Anda. U. Kalau Anda aware, maka sukses. Kalau Anda acuh, don't care, maka ya nggak bisa. Karena kita yang jadi ya subjek otomatis objek ya. Jadi bagian dari safety itu. Jadi dimisalkan ya, ini dimisalkan supaya sukses ini itu adalah makanan yang enak begitu, maka ini ingredient atau adonannya gitu ya. Adonannya yaitu tadi apa saja supaya ini sukses ya. Tadi safety kan. Nah. Jadi katakanlah you kita atau selalunya ada orang dan equipment gitu ya. Jadi nanti orang itu terkait apa, equipment terkait apa gitu ya. Misalkan ini you tadi orang, safety knowledge berarti orang, safety management support dari manajemennya, safety experience, komitmen orang, technical competence. Ya, jadi ini bisa ke equipment technical. Jadi bisa orang maupun apa namanya karyanya maupun desainnya ya technical kompetensi itu. Ya, punya technical kompeten berarti ke equipment atau ke proses dia mampu. Oke. Jadi itu diantaranya supaya sukses safety and health program. Dari orang yang mungkin kalau saya tambah manajemen ya. Nanti ada juga ya 3 orang, equipment atau teknologi, manajemen begitu. Ya. Oke, berikutnya inherent safety. Apa itu inherent safety? Inherently safer. Nah, inherently safer atau inherent safety. Inherent safety itu atau kalau saya pakai bahasa bebas tuh gawan bayinya itu gawan bayi atau pada saat lahir atau saat lahir itu dia safe. Kita melahirkan sesuatu yang kuat, yang kokoh, yang aman. Nah, itulah inherent safety. Nah, kita melahirkan barang, pabrik, benda, kendaraan
yang aman dipakai, yang aman untuk proses, yang dan seterusnya. Nah, itu namanya inherent safety. Caranya gimana supaya melahirkan ataupun memproduksi ataupun membuat proses yang aman itu tadi. Di antaranya, ya, jadi inherent safety select a process equipment which by nature a safer process by applying, dengan mengaplikasikan, ya, supaya safer. Nah, kalau ini dalam proses, maka ya, mau urut dari sini atau sini. Oke, misalkan substitution, artinya apa? Ya, avoid using hazardous material but instead use a safer one. Artinya kita hindari material yang berbahaya. Ya, pakai yang lebih aman. Begitu. Hindari yang bahaya. Makanya substitusi. Misalkan misalkan solventnya pakai flammable biasanya, ya, thinner itu kan flammable. Nah, apakah solvent itu bisa hanya pakai air? Kalau bisa berarti ya substitusi saja yang air lebih safer. Tetapi kalau nggak bisa, kenapa? Karena tidak larut, karena hasilnya begini, karena nanti speknya begini dan begitu. Kalau tidak, nah, maka moderate saja, ya, limitation of effect. Use hazardous material under the least hazardous. Jadi pakainya sedikit saja, gitu. Kalau nggak bisa disubstitusi, ya pakai bahan bahaya. Kalau bisa sedikit saja, gitu. Mungkin mudah di. Oke, kemudian yang ketiga, nah ini 1, 2, 3, simplifikasi atau error tolerance. Maksudnya ini apa? Kalau bisa ya jangan ruwet-ruwet, jangan rumit-rumitnya. Provide process or condition that has fewer opportunities for error, supaya errornya itu nggak banyak. Kalau simple, tidak panjang dan lebar gitu kan, tempat errornya kemungkinan tidak banyak. Sebisa mungkin gitu, simple, sehingga kemungkinan terjadi error itu bisa dieliminasi. Ya, jadi ya inilah teknologi, inilah knowledge, ini supaya ya gimana memproduksi itu sesimpel mungkin. Kalau tidak bisa, ya berbagai engineering ini tadi harus meyakinkan dia aman. Ya, jadi ini upaya untuk inherent safety, supaya nanti kita hasil desainnya kita safe. Ya, dan terakhir minimize atau reduce inventory of hazardous material in process and storage. Jadi kurangi penyimpanan barang benda-benda di proses ataupun di bahan penyimpanan, ya, karena menyimpan benda yang hazardous ini juga akan mengakibatkan. Jadi di proses maupun storage. Artinya ya kalau bisa jangan besar-besar, jangan banyak-banyak gitu, baik di proses maupun di penyimpanan, karena itu menyimpan ini. Di antaranya artinya kapasitas yang kecil itu lebih safe. Nah, kalau tidak bisa karena keperluan banyak dan seterusnya, lah itu nanti yang perlu engineer. Makanya tadi ada hazard identification, analisa, dan pencegahannya bagaimana, atau rekomendasinya bagaimana. Gitu. Oke, sekarang definisi apa itu safety and loss prevention, hazard, near miss, risk, accident, ya. Jadi safety and loss prevention, tadi sebenarnya safety ini sudah mengarah ke loss prevention, kan begitu. Tidak hanya masalah aman saja, aman sudah banyak teknologi sehingga aman, tetapi lebih dari itu supaya tidak rugi. Nah, jadi lebih dari masalah aman. Mungkin tidak terjadi kecelakaan, tidak terjadi accident, tetapi perlu ditingkat lagi supaya tidak ada kerugian-kerugian sekecil apapun. Nah, meningkat. Jadi
safety and life, the prevention of accident through the use of appropriate technology to identify the hazard of a chemical plant and eliminate them before an accident occur. Nah, jadi ini upaya mencegah eksiden melalui teknologi ataupun juga mengidentifikasi hazard yang ada, ya, sehingga eksiden itu bisa dicegah sebelum terjadi ataupun tidak terjadi, sehingga tidak terjadi. Jadi hazard ataupun eksidenan ini ataupun bahaya itu tidak sampai terjadi eksiden. Ya, jadi upaya pencegahan eksiden melalui teknologi untuk mengidentifikasi hazard di proses kimia sehingga bisa dihilangkan. Hazard itu tadi bisa dihilangkan sebelum eksiden terjadi. Ya, dieliminasi atau dikurangi. Kalau nggak bisa dihilangkan, dikurangi. Jadi sekecil mungkin. Risikonya diperkecil. Nah, sekarang hazard. Hazard itu apa? Hazard. Hazard itu chemical atau physical. Sebenarnya chemical, physical, biological, ergonomi, psikologi. Ini kondisi yang mempunyai, ya, kondisi fisika, kimia, biologi itu tadi, yang mempunyai potensi menyebabkan rusaknya benda ataupun lukanya orang ataupun rusaknya environment. Nah, gitu. Jadi potensi yang menyebabkan di sekelilingnya bisa rusak. Ya, contoh, ya nanti ada contohnya, sebenarnya ada banyak. Ya, chemical untuk pantis beracun akan menyebabkan orang mati. Fire, flammable, nah, ini punya potensi kebakaran. Oke. Near miss itu apa? An undesirable event which has a potential to cause a serious accident. Jadi kejadian yang tidak diinginkan, yang mempunyai potensi serious accident, potensi menyebabkan kecelakaan yang serius. Ini atau hampir jadi, ya, hampir terjadi. Ya, misalnya kepleset tapi sempat dia menghindar, misalkan gitu. Jadi itu kejadian yang punya potensi sebenarnya untuk kecelakaan, tapi belum terjadi kecelakaan. Jadi near miss. Nah, nanti kalau accident baru. Nah, kalau accident itu unexpected atau unplanned incident. Jadi ya sudah terjadi, ya, kejadian yang tidak diharapkan, yang menyebabkan apakah rusak ataupun sakit. Kalau risk ini risiko, hubungannya dengan seberapa besar, seberapa parah begitu, ya. Jadi a measure of human injury. Jadi mengukur lukanya orang, rusaknya environment, kerugiannya ekonomi, begitu. Jadi besar kecilnya risiko ini jadinya. Ya. Sering dan besarnya, nah, jadi baik sering ataupun besarnya kerugian itu. Kecil tapi sering kan juga jadi besar, ya, ataupun apalagi besar dan sering. Nah, jadi itu menjadi high risk begitu. Oke, danger itu dia ada karena ada hazard begitu. Ya, dia ada is arisen when one is exposed with hazard. Jadi misalkan, ya, tadi hazard tadi kan chemical ada tangki isinya flammable, apakah itu BBM atau apa, yang mudah meledak, mudah terbakar dan meledak, maka di area ini jadi danger. Dia menyimpan hazard, ada hazard, maka area ini jadi danger, begitu. Maka ada simbol danger gitu. Nah, simbol danger jika beracun, karena apa? Karena beracun, karena ada mudah meledak dan seterusnya. Oke, next.
Jadi untuk berikutnya, nature of accident process. Nah, accident itu secara nature, secara alami ataupun pada dasarnya itu ada 3 urutan, 1, 2, 3 begitu. Jadi secara naturalnya, secara alaminya, accident process itu ada 3 step, yaitu initiation, propagation, termination. Initiation ini yang pemicunya, ya, mengawalinya ini. Kemudian propagation ini sesuatu yang membuat dia semakin besar. Semua apapun yang membuat semakin besar ini propagation. Kemudian termination apapun yang membuat dia semakin kecil. Kejadian kecelakaan itu. Jadi initiation kalau bisa jangan ada. Ya, propagation ini kalau bisa ya jangan ada. Tapi termination kalau bisa segera ada gitu, bisa men-stop. Jadi effective approach, pendekatan yang efektif untuk meyakinkan ataupun untuk supaya tidak terjadi accident itu, ya maka begitu terjadi inisiasi, begitu memulai, jangan sampai terpropagasi dan segera diterminasi ya gitu. Misalkan begitu ada pemantik, maka barang-barang yang mudah terbakar itu kalau bisa di stop. Kalau itu ada valve yang menuju ke situ segera ditutup. Kalau itu bisa disingkirkan segera disingkirkan. Nah itu do not propagate. Ya. Kemudian mempercepat terminasi. Terminasi misalkan itu tadi kebakaran ya cepat dipadamkan dengan alat pemadam. Misalkan itu termination. Menyingkirkan barang-barang yang tadi supaya menghindari propagasi. Oke. Nah, ini contoh apa step inisiasi. Nah, jadi inisiasi diminish atau ya kalau bisa jangan muncul. Jangan muncul itu dengan cara apa? Dengan grounding, misalkan petir maka di grounding, atau kebakaran maka di inet. Ya, jadi itu apa namanya prosedurnya, ya prosedurnya supaya tidak terjadi. Kemudian hot work permit untuk kerjaan-kerjaan yang ngelas dan seterusnya perlu ada permit, ya. Dan proses desain itu maksudnya ya supaya tidak terjadi inisiasi kecelakaan, maka desainnya harus betul-betul sesuai. Awareness, jadi tadi saya kira sudah ya. Ini supaya tidak inisiasi terjadi kecelakaan. Ya, tadi apakah dikontrol, apakah attitude-nya, apakah awareness orangnya, berarti knowledge-nya, berarti training dan seterusnya. Itu termasuk supaya tidak terjadi inisiasi. Kemudian propagasi, kalau bisa dihilangkan. Nah, dengan cara apa? Emergency material transfer. Emergency material transfer. Tadi misalkan ada sana ada kecelakaan yang kemungkinan akan terjadi kebakaran, maka alirannya itu segera dimatikan. Ya, emergency material transfer berarti dimatikan, tapi kan ada prosedurnya, emergency responnya. Kemudian kurangi inventory ataupun chemical yang di sekitar itu. Tadi saya sampai disingkirkan atau di mana, ya. Equipment spacing and layout. Nah, jadi ini mungkin dikasih jarak, ya, supaya kalau tersulut di sini atau bocor di sini tidak menyebabkan merambat ke tempat lain. Maka ada spasi. Nah, non-flammable construction material. Nah, jika terjadi kebakaran, ada pembatas. Nah, ini adalah untuk mencegah pencegahan propagasi.
Nah, sekarang terminasi di Inggris. Apa? Fire, fighting atau pemadam. Relief system supaya misalkan di dalam supaya dia tidak meledak ya, ada dikeluarkan ya, karena high pressure misalkan. Kemudian sprinkler, dibasahi dengan sprinkler, dikasih hujan begitu. Installation of check and emergency shut off valve. Nah, jadi menginstal emergency valve yang nutup ya. Mungkin ada satu proses dia harus ditutup yang mana. Nah, jadi itu terminasi untuk menghentikan. Ya, jadi ini adalah prosedur inisiasi, propagasi, terminasi. Ya, berikutnya. Nah, ini secara nature ataupun juga secara alami ataupun ya statistik atau intuisi. Kecelakaan industri kimia itu rata-rata bisa dibagi 3 ini. Apakah kebakaran, ledakan ataupun penyebaran chemical yang beracun. Ya. Jadi kecelakaan di proses industri kimia umumnya 3 ini. Apakah terjadi kebakaran, ledakan ataupun toxic release. Nah, ini fire. Nah, fire itu probability kejadiannya high, tapi potensi fatality-nya low. Kemudian potensi loss ekonominya intermediate gitu. Lurusnya ini ya. Lurusnya ini adalah fire. Kemudian lurusnya ini adalah explosion. Explosion itu probability-nya ataupun sering tidaknya itu ya sedang-sedang. Potensi fatality-nya juga sedang-sedang. Tapi potensi kerusakan high, ya, economic loss-nya. Kemudian toxic release. Toxic release itu kejadian jarang, tapi potensi fatality-nya kalau dia terjadi kemudian membunuh atau jadinya korban sangat tinggi. Potensi ekonomi kerugiannya kecil. Kenapa? Karena ini rilis racun, begitu kena orang nggak bisa meninggal. Tapi sebenarnya nggak mahal karena cuma sedikit, ya sedikit aja sudah bisa membunuh orang, boleh katakan gitu. Ya, jadi ini keterangannya tadi sudah. Ya, ketika kejadian itu kalau distatistikkan 31% fire, 30% explosion, 36% vapor cloud explosion. Ini apa namanya? Ya boleh jadi toxic release tadi ya, vapor cloud explosion. Vapor cloud explosion ya vapor cloud ini bisa toxic bisa tidak ya. Tergantung. Tapi sering kali terjadi di situ. Largest percentage of these losses. Toxic release typically result in little damage to equipment. Dia tidak apa namanya, equipmentnya tidak rusak, ya, tetapi ke orang sangat berbahaya. Kemudian kerusakan yang lain ini berdasarkan statistik ya, piping system yang paling banyak. Kemudian storage tank, reaktor, prosesor. Nah, ini miscellaneous ini ya berarti nggak diketahui. Semua yang nggak tersanusi masuk ke sana. Ya, gauge, alat ukur, pump, kompresor dan seterusnya. Jadi ini jumlah kejadian kecelakaan yang di industri kimia. Accident and loss statistik. Accident and loss statistik. Ada 3 ya. Ini jadi secara statistik di record gitu kan ya, ada OSHA, ada FAR, kemudian ada fatality rate ya, ini fatal accident rate, ini fatality rate
death per person per year. Nah, ini ada metodenya, ya, diantaranya begini ya. Nanti ada contoh soal ya, ada di textbook, bisa kalian pelajari ya. Occupational safety health. Jadi statistiknya untuk OSHA ini berdasarkan 100 pekerja per year. Kalau kemudian per pekerja diasumsi 2000 hour. Ya. The OSHA incident rate therefore based on 100 kali 2000. Jadi 200.000 hour of worker export to hazard. Ya. Jadi kecelakaan selama 2000 jam ini berapa? Nah, itu kan two type of calculation based on injury or illness and based on lost work day. Jadi berapa injury, berapa illness setiap ini, berapa lost work day tiap ini, begitu. Kemudian yang kedua berdasarkan FAR, ya, fatal accident rate, berdasarkan 1000 employee working their lifetime. The employee are assumed to work total. Nah, jadi kalau ini tadi kan 100, ini 1000. Kemudian bekerja kira-kira 50 tahun. Kalau sehari berapa gitu dan dikalikan. Ya, 1 tahun misalnya 360 kan harinya. Kerjanya berapa? Apakah 300 hari atau berapa? Ya, jadi dikalikan ini jadi 300.000, kalau ini 200.000 gitu kan. Ini kan asumsi. Oke, kalau kemudian fatality rate independent of number of jadi tidak tergantung dari jumlah jamnya tadi ya. Cuman tergantung based on number of fatality per year and total number of people. Jadi misalkan ada 100 pekerja, kemudian ada 1 meninggal ya 1/100 begitu aja. Jadi karena berdasarkan itu, tidak berdasarkan jam. Oke, next responsible care. Tadi apa importantnya ataupun keuntungannya responsible care. Ya, jadi responsible, tanggung jawab. Nah, tanggung jawab apa industri? Ke siapa? Ya, di antara apakah ke pekerjanya maupun ke environment, ke lingkungannya. Jadi atau ke publik ya, concern of the public. Ya, utamanya ke publik ya, ke lingkungan. Ya, jadi inisiatif chemical industry adopted by chemical company to improve continuous health and safety environment performance of their operation and product in manner responsible to concern of the public. Jadi responsible care, care terhadap publik di area industri terutamanya. Ya, tapi bisa juga ke semua. Maksudnya misalkan Petro punya promosi apa namanya, mendukung program apa, tidak hanya di sekitar Petro saja. Nah, di masyarakat se-Indonesia misalkan gitu. Dia mensponsori. Jadi itu masuk responsible care-nya Petro misalkan. Pertamina misalkan membuat program atau anggaplah pengabdian masyarakat gitu kan, melihat program-program apa yang dia dukung. Ya. Dan yang pasti di area lingkungannya pabrik yang bersangkutan. Kenapa? Karena kalau terjadi apa-apa, lingkungan ini terkena juga. Misalkan ada tadi vapor yang rilis ke lingkungan, otomatis kan yang kena masyarakat situ. Maka ada edukasi ataupun ada ya training, pelatihan dan seterusnya terkait dengan safety di area pabrik. Jika nanti sirine bunyi gini, maka larinya kemana? Kalau lari melihat arah angin berlawanan dengan arah angin,
dan seterusnya. Jadi itu ya macam-macam, berbagai kegiatan. Ya. Kenapa responsible care? Ya, respond to public concern about manufacture, transport, penggunaan ataupun juga pembuangan. Ya. Karena membuang di area pabrik ini sangat mempengaruhi ke kesehatan masyarakat, kerusakan lingkungan sekitar pabrik. Kemudian community awareness, ya, ataupun kepedulian komunitas, dan juga menginvolve kepedulian dan involve itu merangkul ataupun ikut bersama begitu ya dalam hal HSE, health and safety industry. Jadi tujuannya supaya, nah ini kenapa ini, karena intinya tanggung jawab pabrik terhadap komunitas publik di area itu, dan keterlibatan komunitas itu juga mempengaruhi keberhasilan safety program. Nah, tujuannya responsible care diantaranya adalah improve chemical industry performance in HSE. Nah, itu juga saya sampaikan kan. Jadi improve performanya dalam health and safety environment. Improve public perception in chemical industry. Nah, dari public persepsi orang di sekitar industri kimia ini sangat penting. Ya, misalkan ada dikit ini protes, dikit itu protes, akhirnya kan tidak produktif juga kan gitu, mengurusi orang protes. Lah, jadi gimana supaya ini bersama-sama, makanya tadi bersama-sama, ya, saling aware, saling menjalankan program HSE. Ya, bekerja sama. Jadi bekerja sama antara publik dengan industri untuk keselamatan dan kesehatan. Ya, oke, sini code of management practice, Jadi di pertemuan pertama kemarin ada code of practice. Ya, code ini pengalaman lah, berkatakan pengalaman. Standar sehingga kalau pengalaman itu sudah jadi baku menjadi standar. Ya. Walaupun belum standar, ada tulisan code of practice dan seterusnya, tapi itu sudah jadi rujukan, ya, karena sudah kumpulan dari berbagai pengalaman. Nah, di responsible care barangkali code of management practice yang perlu ini apa aja begitu, maksudnya. Nah, sehingga industri ini dia harus menerapkan code-code ini dalam responsible care. Di antaranya pollution prevention. Ini otomatis kalau ada polusi kan ke masyarakat, maka pollution prevention code ini perlu dipahami oleh pihak manajemen. Community awareness and emergency response code, ya. Jadi kepedulian dan kebersamaan komunitas dalam respon adanya kejadian-kejadian itu. Mungkin ada pengalamannya. Gimana sih kalau kena ini kena itu? Nah, maka security code, employee health and safety code, distribution code. Nah, distribusi ini kan sangat mempengaruhi lingkungan. Karena apa? Wirawirinya truk, wirawirinya pengangkutan menyebabkan polusi, menyebabkan bising, menyebabkan dan seterusnya. Maka gimana ini code-nya? Proses safety code, product steward code. Nah, jadi ini perlu diperhatikan oleh manajemen. Oke ya, jadi saya kira mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti salah satu tugasnya yang saya bayangkan sekarang ini kalian mencari code tertentu yang Anda tertarik
nanti pengen bekerja di mana. Nah, jadi cari code-nya kerjaan di situ atau yang setipe. Nah, jadi ini saya kira juga sudah saya terangkan tadi ya. Distribusi code ini karena distribution ini suatu kegiatan yang banyak supaya tidak mengganggu, maka apa aja fokus reduce potensial harm. Nah, jadi supaya potensi harm, potensi hazard itu dalam pendistribusian bisa dikurangi. Community awareness, promote emergency response planning. Emergency response planning itu misalkan ada sesuatu larinya kemana dan sebagainya. Dialog dengan komunitas. Nah, itu perlu supaya pada saat kejadian itu tidak panik, tetapi sudah ada ya pengetahuan ya, karena sudah dialog, sudah simulasi dan seterusnya. Pollution ya, ini supaya mengurangi polusi ke lingkungan. Ya, commit industry to safe management and reduction, nah, atau penurunan amount of all pollutant. Jadi menurunkan semua polutan. Proses safety code, prevent fire, explosion, accident, chemical release. Jadi mencegah terjadinya kebakaran, eksplosi dan explosion atau ledakan dan chemical toxic release. Ya, oke, seterusnya kalian bisa baca. Jadi code of management practice, pihak manajemen harus mengetahui ya supaya terhadap environment, terhadap komunitas itu tidak mengganggu. Nah, ini ada assignment ya. Tadi ada 4 minimal ya, 4 disaster gitu ya. Tapi saya kira saya tambahi begitu ya. Ini kan hanya apa namanya, merangkum apa yang sudah ada ya. Merangkum apa yang sudah ada, kejadian yang sebelumnya ya terjadi, yaitu ada di industrial disaster ya, ada Boro, Bhopal, ada macam-macam. Ini satu orang satu ya, ada anunya tulisannya enggak. Jadi tugas, ini adalah tugas satu orang satu kerjaan. Kemudian intinya, nah, ada kejadian kecelakaan di industri kimia, itu kalian presentasikan. Yang isinya utamanya adalah what did it happen? How ya pertama, how. Kenapa ya? Atau storytelling time. Bagaimana ya? Bagaimana dia itu bisa terjadi? Ceritanya ya apa sih? Cerita gimana itu kok terjadi? How? Kemudian baik, kenapa? Nah, jadi ada ini kan cerita pada apa ini ada ceritanya. Kemudian kejadian itu karena apa? Apakah karena konslet misalkan gitu. Jadi kejadian ini sebelumnya kebakaran begini gitu. Pada jam sekian terjadi ini gini. Ternyata usut punya usut terjadi konslet, atau usut punya usut terjadi kerusakan valve misalkan begitu. Artinya ada lapor, jika ada complete report. Kemudian yang ketiga, what were, jadi konsekuensinya, akibatnya ya. Akibat itu bisa rusak atau bisa luka, sakit. What can be done to avoid? Nah, ini rekomendasi supaya tidak terjadi. Rekomendasi supaya tidak terjadi serupa. Ya,
Jadi saya kira itu buat tidak selalu ini ya. Kalian cari di csb.gov ya. Boleh ini, boleh yang lain. Kemudian yang complete report. Complete report. Maka nanti pasti ada how, why, consequence, and recommendation ya untuk hal yang serupa supaya tidak terjadi hal yang sama. Oke, jadi itu tugas yang pertama itu ya, buat membaca complete report, kemudian dibuat dalam presentasi ya. Ini maksimal kalau 6 mungkin ke sedikitan mungkin 10 ya, 10 halaman gitu ya, 10 halaman lah maksimal. Kalau banyak-banyak nanti kurang dari 10 nggak apa-apa. Isinya adalah ini. Cari infonya dari complete report saja ya, complete report. Karena di situ sudah tahunya ya, dari hasil investigasi kita anggap investigasinya benar ya. Kalau menganggap investigasinya salah ya beda lagi ya. Kita anggap investigasinya sudah sesuai dan betul itu yang terjadi, maka dianalisakan. Nanti terakhir ada suggestion ya, rekomendasi supaya tidak terjadi lagi ya, yang sama. Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua, tugas yang kedua tadi kalian cari saja ya, belum diterangkan nggak apa-apa, tapi code of practice di kerjaan di industri tertentu ya, kerjaan atau industri tertentu. Industri tertentu ini yang kalian cita-citakan. Jadi code of practice ada juga tidak tulisannya code of practice, tapi safety and health in, nah misalnya in pulp industry misalkan, karena mau kerja di paper and pulp ya. Safety and health in paper and pulp industry misalkan. Nah, ataupun code of practice in paper and pulp industry is okay. Jadi saya ingin Anda punya dokumen yang di situ adalah kumpulan pengalaman agar bekerja di situ selamat. Nah, ini yang pertama Anda merangkum, yang kedua Anda hanya dapat dokumennya itu saja, ya, yang sesuai dengan yang Anda cita-citakan. Misalkan pengen kerja di, saya pengen dosen, nggak apa-apa. Apakah ada safety and health in education office misal? Kalau memang ada, kalau enggak ada ya yang mirip-mirip itu. Nah, Anda ingin kerja di oil and gas, berarti code of practice safety and health in oil and gas industry dan seterusnya. Kemarin diantaranya sudah saya bantu untuk mencari di website ya, apakah code of practice, apakah safety and health in certain industry. Ya, oke, saya kira sudah jelas ya. Mungkin yang perlu ditanyakan tugasnya ataupun ini tadi. Jadi untuk materi hari ini ada introduction-nya itu, kemudian law regulation kemarin sudah, caranya ada OSHA dan di kita, walaupun tidak saya baca komplit. Nah, sekarang masuk diantaranya ya barangkali masuk dalam law and regulation, tapi pengalaman ya, pengalaman kerja di industri bisa kalian explore industri yang kalian suka atau yang ingin dicita-citakan.
Oke, ada pertanyaan? Recording stopped. Sebelum saya akhiri, nah, nggak apa-apa ini nggak perlu sampai 3 jam. Nah, nanti kalian langsung bisa ngerjakan tugasnya, ya, buat PPT dan cari dokumen terkait dengan industri yang kalian cita-citakan. Nah, setelah itu, ya, pertama ini penting dapat dokumennya. Nah, setelah itu kalian baca, sehingga nggak apa ya, kalau bahasanya nggak kaget nanti dikerja di situ kan. Kalau kalian pengen kerja sana kerja sini ada banyak, ya silahkan dibaca semua nanti sesama temennya gitu kan, ataupun dalam mencari ya kita kan pengennya misalkan kerja di pabrik A, kan belum tentu nasib nanti ke sana kan gitu. Nah, sehingga harus mencari pengalaman. Nah, tadi kan fundamental sebagai seorang engineer apa? Fundamental engineering apa tadi? Yang ketiga, kan ada 3. Yang ketiga apa? Yaitu selalu belajar, meningkatkan profesional. Maka inilah supaya selalu belajar itu. Ya, ini saya awali kalian dengan tugas di dunia kerja kalian. Ya, kalau teori-teorinya kan sudah banyak, berbagai proses. Ya, kamu mau ngincar di industri apa? Kalau diawali sekarang memahami environment di situ, keselamatan kerja di situ, saya kira bagus. Nanti misalkan wawancara kalian sudah punya senjatanya. Paling tidak pernah belajar ini. Oh, di situ akan risikonya gini, risikonya gitu, maka harus dilakukan ini, maka harus dilakukan itu, maka aware ini, maka aware itu. Itu sudah terlihat. Ya, daripada blank belum tahu, oh ternyata Pak di pabrik ini ada itu, wah terlalu jauh kan? Nah, beda kalau sudah pernah membaca. Apalagi tentang environment kerja, keselamatan dan kesehatan kerjanya. Untuk prosesnya kalian sudah belajar di semua kurikulum. Nah, sekarang ini mulai menggali di keselamatan dan kesehatan kerja untuk industri tertentu. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Mulai dikerjakan, masih ada waktu, kan, mestinya sampai jam berapa? 11, 1 jam kan, silakan kalian belajar kelompok atau apa, saling diskusi. Dan ini ada yang angkat tangan, siapa itu? Lianti, silakan. Iya Pak, izin bertanya Pak, untuk dokumentasinya itu berupa foto atau kayak semacam company profile-nya atau bagaimana Pak? Yang apa ini? Yang pertama atau kedua? Tugas 1 atau tugas 2? Tugas 2 Pak. Tugas 2 berupa dokumen, buku. Nah, kemarin hadir minggu lalu. Hadir Pak. Kan saya kasih contoh mau nyari dokumen safety and health import misalnya ya. Oh iya, baik Pak. Ya, seperti itu. Kalau mau kerja di port, di pelabuhan, bukunya itu ya. Safety and health open case mine. Berarti keselamatan dan kesehatan di pertambangan terbuka. Ada juga underground atau under apa itu? Underground mine atau apa? Di bawah tanah gitu, pertambangan bawah tanah. Nah, itu berupa dokumen ya, berupa buku ya. Jadi buku yang
yang jadi pedoman K3 di industri itu. Nah, ini secara general nah, mungkin bahasa Inggris karena dia kumpulan dari pengalaman-pengalaman seluruh dunia, maka dibukukan. Tetapi kalau kamu punya dalam bahasa Indonesia, okay. Misalkan panduan kesehatan dan keselamatan kerja di industri pertambangan. Nggak apa-apa juga dalam bahasa Indonesia dalam satu buku. Jadi itu panduan atau pedoman. Nah, jadi judulnya bisa code of practice, bisa guideline, bisa safety and health gitu. Oke, paham ya? Bisa guideline, bisa kan belum terbayang kan sekarang ini kalau kerja misalkan di apa di petrokimia misalkan itu di semen misalkan panduan kesehatan keselamatan kerja di pabrik semen misal di pharmaceutical misal. Barangkali kan berbeda. Di pabrik semen itu banyak debu, maka yang diperhatikan di situ diantaranya memakai masker, memakai goggle supaya nggak kena mata, misal. Kalau di industri lain, misal petro, di samping itu tadi mungkin perlu plak karena ada yang bising, sangat bising. Perlu plak misalkan, kan macam-macam. Berupa buku, ya nggak usah kamu modifikasi, nggak usah apa, udah plek gitu aja bukunya. Yang penting itu adalah buku ataupun industri yang kalian cita-citakan. Ya, pertama ini dokumennya. Ya, nanti waktu saya tanya isinya garis besarnya bagaimana. Ya, cuman yang tugas ini karena tugas satu tadi merangkum, yang kedua hanya dokumennya dulu aja. Yang merangkum adalah complete report dari kejadian yang kamu ambil dari CSB. Kalau ini CSB JUV wajib ya, yang kamu ambil dari situ aja, nggak usah yang lain supaya memudahkan. Tapi yang sudah complete report, nanti ada judulnya apa, kecelakaan apa, di mana, kapan, akibatnya apa, itu ada semua di situ. Sampai videonya ada. Ya, oke, kalau nggak ada lagi saya akhiri. Ya, kalian untuk mulai mengerjakan. Nah, ini bukan berarti habis waktu untuk apa namanya selesai. Ya boleh dulu, rehat dulu, setelah itu mulai ngerjakan, cari-cari. Nah, supaya bisa dikerjakan dengan baik. Sudah, nggak ada pertanyaan. Ini ada Pak Rendra ada. Mungkin ada tambahan Pak Rendra. Oke, cukup Pak. Dari saya sudah cukup sepertinya. Jadi ini saya kasih tugas untuk memulai didikan industrinya apa, supaya tahu tentang industri tersebut. Ya, dengan itu maka Anda akan
tahu lebih detail, ya, tidak hanya tentang prosesnya. Kalau prosesnya, saya yakin kalian sudah cukup bisa membayangkan, karena di situ nanti ada reaktor, evaporator, separator, pengolahan limbah, utilitas, itu sudah umum kan gitu. Tetapi sisi keselamatan kesehatan kerja, hazardnya apa saja gitu yang belum pernah dikupas di mata kuliah sebelumnya. Nah, saya ini mengupas yang belum ada ya, kayak pengendalian proses itu juga belum pernah di mata kuliah sebelumnya misalkan gitu, karena terkait dengan loop, kontrol loop misalnya gitu kan, belum di mata kuliah sebelumnya. Nah, sekarang keselamatan kerja. Nah, ini juga view terhadap hazard-nya ini ditonjolkan, ya, ditonjolkan agar sense ataupun rasa awareness terhadap keselamatan kesehatan kerja ini sudah mulai ada sejak dini. Kenapa itu sangat penting ya, sangat penting bagi kalian nanti waktu mulai bekerja sampai mulai dan sekaligus pada saat bekerja. Terus mesti tentang safety, makanya ditulis safety first. Nah, itu hari-hari, makanya tadi safety terakhir adalah you. Kamu harus punya banyak experience. Nah, sekarang ini knowledge dan experience dimulai. Nanti perlu waktu belajar. Dan itu tergantung dari you sendiri. Nah, gitu. Kita terapkan itu, ya. Oke, terima kasih. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Recording in progress. Oke.